Halo semuanya, pada video kali ini Halo semuanya, nama saya Joshua Christian Panggabean. Kembali lagi dengan video saya, dan di video kali ini saya akan membahas tentang Derived Fourier. Seperti video-video sebelumnya, saya akan menggunakan software MATLAB untuk memvisualisasikan dan lebih menggampangkan untuk memahami materinya gitu. Nah, pertama, Derived Fourier. Derived Fourier itu apa? Derived Fourier ini merupakan mengatakan bahwa sinyal-sinyal kompleks, sekompleks apapun sinyal yang kita dapat atau yang kita lihat, itu merupakan kombinasi dari sinyal sinus dan kosinus. Kurang lebih seperti itulah bagaimana dasar sekali bagaimana pemahaman atau pengertian dari Derived Fourier. Jadi sekompleks apapun sinyal tersebut, sinyal itu merupakan kombinasi dari sinyal sinus dan juga kosinus. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan uji coba, yaitu yang pertama itu adalah persamaan grafik. Di sini saya akan menganalisa memecahkan masalah tentang persamaan Derived Fourier. Diberikan di sini adalah yang pertama itu adalah menentukan persamaan dan grafik Derived Fourier dari fungsi berikut. Nah, fungsi ini memberikan indikasi bahwa dinilai pada waktu periode atau waktu dari minus 0,5 ke minus 0,5 ke 0,5 nilainya 4 dan sisanya itu 0 dengan periode sekitar 2. Nah, langsung saja untuk tujuannya di sini adalah untuk memberikan persamaan yang membentuk sinyal tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk persamaan Derived Fourier sendiri, supaya kita bisa membentuknya, itu membutuhkan rumus. Nah, di sini sudah diberikan rumus adalah FT sama dengan A0 per 2 tambah dengan penjumlahan hingga dengan koefisien dan penjumlahan koefisien kosinus dan koefisien sinus. Nah, di sini ada 3 parameter yang perlu kita cari, itu A0. A0 ini kurang lebih adalah rata-rata dari keseluruhan sinyalnya. Selanjutnya ada AN dan juga BN adalah koefisien. Nah, di sini untuk mencari A0 itu integral dari sebuah fungsi tersebut. Jadi kita akan integralkan fungsi berikut ini. Selanjutnya ada integral dari fungsi tersebut dikalikan dengan cos, dikalikan n, dikali pi, dikali t. Nah, apa itu n? N di sini merupakan jumlah harmonisa gitu. Seberapa banyak kosinus atau sinus ini yang akan kita buat. Ini adalah A0, AN, dan juga BN. Ini adalah rumusnya, dan saya sudah melakukan penganalisa matematika karena membutuhkan waktu yang lama, jadi saya akan singkat saja. Nilai A0-nya dari soal tersebut saya dapat 4. Nilai AN-nya saya peroleh nilainya adalah berikut, 8 per N dikali NP dikalikan sin NP 0,5. Nah, selanjutnya kita ke PN, yaitu 4 integral dari minus 0,5 ke 0, ini harusnya 0,5. Sini saya peroleh nilai akhirnya adalah 0. Jadi BN nya adalah 0, sehingga keseluruhan persamaannya adalah menjadi 2 ditambah 2 ini adalah A0 per 2 nya tadi, disederhanakan dapat nilainya 2. Terus dari penjumlahan sigma penjumlahan dari 8 per NP dikalikan sin N dikali pi per 2 dikalikan cos N kali pi dikali T. Nah, selanjutnya kita akan coba visualisasikan itu dalam bentuk MATLAB. Baik, sini saya sudah di MATLAB. Pertama sekali bahwa nilai di sini nilai FT-nya itu atau periodenya itu adalah 2 ya teman-teman. Jadi dari minus 2 ke 2. Jadi saya kasih time, ada waktu, ada line space. Ini kurang lebih memberikan merapatkan dari minus 2 ke 2 dengan titik frekuensi sampelnya itu adalah 1000 gitu. Nah, selanjutnya di frekuensi ini saya kasih frekuensi awalnya terlebih dahulu supaya kita bisa tahu
bagaimana bentuk sinyal awalnya. Nah, di sini saya bisa kasih tunjuk. Nah, kurang lebih seperti inilah sinyal awalnya, sinyal persegi. Kita bisa ini persegi yang biru dari -2 ke 0,5 garis, terus spike naik dari -0,5 ke 0,5. Ini merupakan persamaan awalnya. Nah, di sini saya akan saya akan mencoba mengurangi dari penjumlahan sinusnya gitu. Jadi saya akan atur supaya harmonisanya atau harmonisanya itu lebih sedikit. Tujuannya kenapa? Biar kita tahu bahwa sebenarnya gelombang segitiga ini itu adalah penjumlahan atau kombinasi dari sinus dan kosinus itu. Inilah persamaan gelombang awalnya. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus tadi. Itu pertama kita definisikan dulu A0 ya. A0 di sini A0 itu adalah nolnya kita peroleh tadi 2. A0 per 2 itu adalah 2, itu koefisien pertama. K2 ini sama dengan 2. Selanjutnya, sebelum kita ke sini perlu diketahui bahwa harmonisa ini bekerja itu jadi dari sampel. Jadi misal ada 1000 sampel, misalnya sampel pertama ya, dari misalnya ada 1000 sampel, jadi satu sampel pertama itu memiliki harmonisa atau kombinasi 50 misalnya harmonisanya kita atur 50. Jadi ada kombinasi 50 sinus dan kosinus yang akan ditumpuk dalam satu detik tersebut. Gitu. Nah, di sini saya akan langsung tekan ke fungsi pertama atau Fs yang itu. Di sini saya pertama akan mengalihkan A0 ini dengan size dari si waktu tersebut. Nah, ini akan menghasilkan apa? Kita bisa lihat di sini nanti. Sebentar. Nah, Fs ini nanti akan saya jelaskan di bagaimana akan berfungsi ya. Nah, selanjutnya ke bagian intinya adalah karena ini penjumlahan berulang, jadi saya akan menggunakan suatu sintaks, yaitu fungsi for atau perulangan. Jadi saya akan kasih for n sama dengan 1 dibanding dengan saya akan memberikan harmonisanya sekitar 50. Jadi ada 50. Oke. Sekarang kita akan fokus ke bagian sin dulu, yaitu 8 per np dikali dengan sin np per 2. Sehingga an itu sama dengan 8 per n dikali dengan pi, lalu dikali dengan sin np n dikali pi per 2. Selanjutnya ke fungsi oleh. Fs ini bukan nanti ini adalah Fs ditambah dengan an dikali dengan cos n kali pi kali n. Nah, karena tadi saya mengatakan bahwa misalnya ada 1000 sampel, jadi misalnya pada sampel pertama itu ada 50 harmonisa. Di sini harmonisanya mana itu 50. Jadi kurang lebih harmonis ini jumlah kosinus dan kombinasi kosinus dan sinusnya itu ditumpuk di satu waktu tersebut. Jadi akan dijumlahkan terus menerus. Itulah kenapa saya pakai for di sini atau sintaks for loop. Nah, di sini akan ada perulangan gitu. Jadi setelah Fs pertama selesai, selanjutnya Fs kedua di waktu yang berbeda gitu. Di waktu yang berbeda.
Nah, di sini ini akan membuat perulangan ini sesuai dengan rumus di sini. 2 ini adalah variabelnya, dan ini ada penjumlahan sigma berulang dari 8 per pi np kali sin np per 2. Saya itu definisikan saja sebagai an, itu saya lakukan di atas. Nah, di sini akan dikalikan dengan cos sesuai dengan ini. Nah, sehingga kalau kita lakukan uji coba, seharusnya akan menghasilkan, sini ada error, saya lupa kasih n di sini. Ya, sini bisa kita lihat jelas bahwa program kita berhasil. Dan di sini terlihat bahwa dari gambar ini sinyal asli tadi yang lurus dan smooth itu ternyata kalau saya kurangi harmonisanya atau saya bikin harmonisanya lebih sedikit, maka akan menghasilkan akan menghasilkan visualisasi atau grafik berikut. Itulah untuk pertama dan soal pertama dari video ini, dan selanjutnya kita akan melanjutkan di video di selanjutnya, di soal selanjutnya. Nah, langsung saja di soal selanjutnya itu kurang lebih kita disuruh untuk memberikan fungsinya atau menampilkan bentuk seperti ini menggunakan persamaan seperti tadi, yaitu A0, AN dan juga BN gitu. Nah, di sini saya sudah peroleh nilai A0, sama juga cara kerjanya kita cari A0 dulu, terus kita cari BN, terus kita cari kita cari A0, cari AN, dan kita cari BN. Nah, BN di sini saya peroleh nilainya 0, A0-nya 8 per pi, AN-nya adalah sekitar 16 per pi berikut. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah untuk mengubah nilai A0-nya tadi. A0-nya adalah 8 per pi, itu untuk nilai A0-nya. Lalu untuk AN-nya kita akan ubah ke seperti berikut, 16 per pi lalu dikalikan dengan sin n kali lalu nanti dikalikan 4 per lalu nanti dikalikan dengan 4 minus 16 dikali dengan n kuadrat. Dan kita di sini kita tidak pakai pi, kita kali 4, sehingga akan menghasilkan nilai bentuknya menjadi, di sini ada kesalahan sedikit. Oke, ini ada error di bagian line 13 sini ya. Jadi ada sedikit kesalahan troubleshooting ya. Tadi saya kalikan 16 per n dikali pi. Seharusnya kalau dari rumus ini itu nilainya adalah 16 per pi. Jadi ada sedikit kesalahan. Nah, dari kombinasi direct Fourier ini kita peroleh bentuk gelombangnya persis seperti penyarah saya bilang gelombang penuh. Pokoknya gambarnya adalah seperti berikut. Nah, inilah kurang lebih dari soal kedua. Selanjutnya kita akan ke soal ketiga. Lanjut ke soal yang ketiga. Di sini adalah tentang gelombang segitiga ya, teman-teman. Ini merupakan gelombang segitiga. Jadi saya akan coba menggunakan fungsi direct Fourier dari sebuah gambar ini. Saya hasilkan
persamaan Fourier yang akan menyerupai seperti gambar segitiga berikut. Nah, di sini pertama ada sedikit perbedaan untuk mencari dari yang pertama itu periodenya. Periodenya itu dimulai dari, kalau misalnya dari nilai positif, kalau misalnya dari nilai positif itu periodenya itu dari periodenya dari 0 ke 3 sini. Jadi fungsinya kan berulang, grafiknya kan berulang dari 0 ke 3. Yang pertama periodenya, terus frekuensi surutnya. Di sini ada perbedaan sedikit dari yang tadi. Kalau frekuensi surut yang sebelumnya itu menggunakan nilai pi ya teman-teman. Nah, tapi di sini karena ada sedikit perbedaan, sehingga di sini nilainya nilai frekuensi surutnya itu 2 pi per 3. Sebenarnya masih sama dengan nilai-nilai sebelumnya, tetapi ada sedikit perubahan di sini, maka perlu saya tegaskan di sini ada omega 0-nya, kita omega 0 2 pi per 3. Kalau di sebelumnya itu dia tidak pakai omega 0-nya. Kenapa? Karena kalau kita masukkan 2pi, kan tadi omega 0-nya itu adalah 2 pi per t. Nah, di sini contoh di grafik Fourier yang full wave ini kan pi. Jadi kalau misalnya omega 0-nya itulah 2 pi per pi, itu hasilnya adalah pi. Gitu. Jadi sebenarnya sama aja. Makanya di sini ditulisnya pi untuk memudahkan saja gitu. Tapi sebenarnya dari awal itu harusnya adalah omega 0. Jadi ada sedikit kesalahan tadi yang tidak saya ucapkan. Nah, selanjutnya di fungsi segitiga ini ya bisa dilihat karena di sini omega 0-nya adalah periodenya adalah 3 ya, dari 2 pi, jadi 2 pi per 3. Karena nggak bisa disederhanakan lagi seperti yang tadi dapat hasil yang mudah untuk kita baca. Di sini asalnya 2 pi per 3. Terus di sini ada mencari persamaan matematikanya, itu mencari gradiennya. Terus kita peroleh persamaannya itu dari nilai t-nya itu dari fungsi pertama itu 0 ke 2, dan fungsi kedua itu dari 2 ke 3. Yang perlu buat ingin sedikit saya jelaskan, di sini periodenya adalah dari 0 ke 3. Jadi di sini dipecah dari 0 ke 2, dari titik 0 ke puncak baru turun lagi. Jadi ada dua persamaan garis di sini. Itu kenapa ada perhitungan di sini, ada dua fungsi jadinya. Yang nanti itu akan dijumlahkan juga pada ujung, karena itu adalah keseluruhannya. Nah, balik lagi ke persamaan deret Fourier-nya seperti yang sama sebelumnya. Nah, di sini untuk mencari nilai rata-ratanya atau A0-nya menggunakan persamaan luas segitiga gitu ya. Menggunakan rumus segitiga kita peroleh nilai A0-nya adalah 1. A0-nya itu adalah 3. Kita masukkan lagi ke sini, A0 per T adalah 1. Nah, selanjutnya adalah menghitung AN. Di sini ada integral yang sangat rumit. Nanti hasilnya, keseluruhan hasilnya, dan juga di sini yang uniknya nilai BN itu ada ya teman-teman. Jadi berbeda dari yang sebelumnya kan BN-nya nggak ada, tapi di sini nilai BN-nya saya dapat, dan persamaan akhir Fourier-nya adalah sebagai berikut. 1 ditambah sigma penjumlahan dari 9. Ini adalah nilai AN-nya, nilai pasangannya. Yang ini adalah pasangannya, nilai AN-nya adalah yang ini. Nilai BN-nya adalah yang ini, dan pasangannya adalah sin ini. Baik. Masih dengan kode yang sama. Di sini ada teman-teman yang jeli, di sini ada Fourier space-nya saya ubah dari -4 ke 5. Ini sebenarnya terserah saja ya. Ini untuk membaca aja. Di sini omega 0, di sini fungsi f sawtooth ini untuk persamaan segitiga. Jadi saya akan melihat bagaimana bentuknya nanti kalau di segitiga ya. Kalau bentuknya segitiga gitu. Nah, di sini A0 yang 1. Di sini saya nggak pakai yang tadi tentang A0 ya. A0 tadi kan saya pakai yang
setiap fungsi awal. Tadi kan ada fungsi awalnya tuh dikalikan dengan 1 enggak. Jadi ini enggak perlu karena kebetulan nilainya cuma 1. Terus kita ke AN, kita masukin nilai AN-nya yaitu 9 per 2 dikali dengan Pi. Lalu dikali dengan cos 4 kali N kali dengan Pi per 3. Nilai-nilai AN-nya, lalu nilai BN-nya adalah sama copy paste aja. 9 dikali 2N kuadrat dikali Pi kuadrat dikali dengan sin 4 dikali N dikali Pi per 3 kali sin 3. Lalu nanti di sini Fs ditambah dengan si AN dikali dengan yang ini. Oh, ini ada sedikit kesalahan. 4 dikali N dikali Pi per 3 minus 1. Baru dikali dengan ini kali dengan cos ini 2 kali dengan BN dikali dengan sin. Kita coba dulu. Di sini ada sedikit error ya. Baik, jadi ada sedikit troubleshooting ya, ada sedikit kesalahan di sini. Ini udah sesuai dengan persamaan awal kita tadi. Dan kalau kita enter kan sesuai dengan kalau kita zoom sedikit di sini kan ini nilainya bentuknya nggak persis segitiga runcing gitu ya. Nah, itulah hasil dari derivative kita gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana untuk fungsi yang atau soal yang ketiga. Di soal yang ketiga ini masih sama. Ini sebenarnya kita nggak perlu ya. Nah, untuk misalnya kita pengen untuk melihat fungsi aslinya, kita bikin aja. Ini adalah fungsi aslinya gitu. Kalau fungsi aslinya kita perhatikan di sini, ini lebih runcing ya. Tadi kan
ada sedikit belokan gitu, itulah deret Fourier-nya gitu. Baik, di sini kalau misalnya kita ingin memberikan label, kita bisa bikin label titelnya di sini. Misalnya titel untuk memberikan kejelasan gitu. Tapi untuk menghemat waktu saya tidak akan bikin di sini, saya akan lebih menekankannya di laporan saya gitu. Baik, kurang lebih seperti itulah untuk yang bagian ketiga ini. Soal yang ketiga yaitu tentang gelombang gelombang segitiga. Selanjutnya kita akan menuju ke soal yang terakhir. Nah, untuk soal yang terakhir ini sebenarnya prinsipnya masih sama seperti yang tadi ya, tetapi di sini saya memperoleh nilai AN dan BN itu berbeda, dan juga nilai AN itu 0. Jadi nilai AN itu tidak diperhitungkan di sini. Sehingga kalau setelah itu inilah nilai keseluruhannya, persamaannya, inilah nilai AN-nya, inilah nilai si BN-nya. Nilai BN-nya adalah ini, minus 2 per NP cos 2 NP per 3. Nilai AN-nya adalah ini, dan nilai A0-nya adalah 0. Jadi sini ini masih sesuai dengan soal yang tadi ya. Ini kita baca jadi 0, karena A0-nya adalah 0 tadi. Lalu ini saya akan copy paste saja untuk mempersingkat. Dan inilah fungsi awal kita tadi. Fungsi awalnya masih sama persis ya. Tidak ada yang diubah pada di sini. Ini dari struktur code-nya ini masih sama semua. Ada cell stud dan lain-lainnya masih sama. Dan juga periodenya juga masih sama itu. Ada 3 periodik gitu. Nah, inilah fungsi kode aslinya. Setelah itu kita akan coba jalankan, dan persamaan dari Fourier-nya ini saya percepat saja inilah nilainya. Sehingga kalau kita enterkan ya, maka nilai bentuknya kan seperti ini, runcing. Inilah persamaan nilai Fourier kita ya. Di sini juga terlihat bahwa nilai runcingnya, gergajinya itu di sini itu bentuknya itu tidak simetris gitu, tidak lurus linear. Kalau misalnya kita bandingkan dengan fungsi asli, itu dia runcing. Ini sangat runcing di sini. Baik, kurang lebih seperti itulah untuk percobaan yang percobaan kita dari soal pertama sampai soal keempat. Di sini membuktikan bahwa dengan persamaan Fourier kita bisa membentuk suatu sinyal gitu. Jadi dari definisi dari percobaan ini saya mendapatkan kesimpulan bahwa sinyal Fourier, persamaan deret Fourier atau sebuah sinyal kompleks, sekompleks apapun sinyal tersebut, kalau kita bedah dan kita uraikan, itu merupakan sinyal sinus dan kosinus, dan merupakan kombinasi dari kedua tersebut. Jadi kurang lebih seperti itulah video saya kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami deret Fourier dan juga mencoba percobaan ini, mencoba deret Fourier-nya ini, dan semoga video ini bisa membantu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.
Baik, baik, untuk yang terakhir ini adalah codingannya. Kita kontrol enter saja. Nol ini harusnya nol ya. Itu enter. Yap, inilah persamaan nilai Fourier kita ya. Di sini juga terlihat bahwa nilai runcingnya, gergajinya itu di sini itu bentuknya itu tidak simetris gitu, tidak lurus linear. Kalau misalnya kita bandingkan dengan fungsi asli, itu dia runcing. Dia sangat runcing di sini. Baik, kurang lebih seperti itulah untuk percobaan yang percobaan kita dari soal pertama sampai soal keempat. Di sini membuktikan bahwa dengan persamaan Fourier kita bisa membentuk suatu sinyal gitu. Jadi dari definisi dari percobaan ini saya mendapatkan kesimpulan bahwa sinyal Fourier persamaan deret Fourier atau sebuah sinyal kompleks, sekompleks apapun sinyal tersebut, kalau kita bedah dan kita uraikan, itu merupakan sinyal sinus dan kosinus dan merupakan kombinasi dari kedua tersebut. Jadi kurang lebih seperti itulah video saya kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami deret Fourier dan juga mencoba percobaan ini, mencoba deret Fourier-nya ini, dan semoga video ini bisa membantu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.